Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal coolant ya. Coolant untuk radiator, cairan untuk radiator. Jadi ada yang minta request penulis melakukan review untuk coolant. Ya sayangnya untuk coolant ini penulis nggak bisa ya nyoba. Karena yang namanya coolant itu bukan cuma soal faktor pendinginan saja, bukan cuma soal faktor titik didih atau apalah ya. Karena coolant itu penting sekali yang namanya kompatibilitas. Kompatibilitas artinya kecocokan. Karena problem dari coolant, perbedaan merek coolant itu seringnya adalah dari sisi apakah coolant itu aman dipergunakan untuk jangka panjang. Jadi ya problemnya adalah karena coolant itu reviewnya adalah review jangka panjang. Jadi yang namanya coolant itu memang ya ada faktor pendinginan, faktor seberapa baik olinya mendinginkan. Mungkin ada yang ngomong, oh daya tahan terhadap panas, karena kalau coolantnya mendidih itu bakal menghasilkan tekanan berlebih di radiator. Enggak juga ya, enggak juga. Karena seringnya kalau terjadi tekanan berlebih pada radiator, pada sistem pendinginan, itu lebih ke problem di mesinnya ya, ada sesuatu yang salah pada mesin. Jadi entah misalnya klepnya, misalnya pompanya, misalnya kompresi bocor. Jadi kompresinya bocor dari ruang bakar ke bagian coolant-nya. Jadi kalau misal sampai air itu muncrat dari radiator, itu yang perlu diperiksa adalah bagian mesin-mesin yang lain. Biasanya itu blok mesinnya, dari sisi cylinder head-nya, dari sisi cover head-nya yang nggak bisa rapat nutupnya. Kalau uji-uji coolant yang sering diposting itu ya biasanya titik didih, dilihat coolantnya itu mendidih pada suhu berapa. Kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah uji utama ya. Memang itu menentukan sifat coolantnya sendiri itu bagaimana, tapi kita jangan menganggap bahwa itu adalah faktor utama dari coolant, karena kemampuan utama dari coolant terutama adalah pendinginan. Nah, sesudah pendinginan adalah kemampuan untuk bisa menjaga sistemnya ya, bisa menjaga saluran radiator atau ya semua yang bekerja di dalamnya itu terus bekerja optimal. Mungkin ada yang menganggap bahwa oh titik didih yang tinggi itu baik, tapi ya masalahnya titik didih ya titik didih, itu tidak bisa menentukan sifat yang lain-lain juga. Karena ya campuran gulanya berpengaruh. Jadi misalnya polyethylene glycol atau ethylene glycol itu sesuatu yang berbeda ya. Terus kandungan misalnya dicampuri aluminium, nano aluminium, itu juga bakal beda efeknya. Jadi ya kalau kemampuan pendinginan ya harusnya dari misalnya ya perbedaan antara suhu mesin dengan suhu radiator. Sayangnya ini jarang bisa kita lihat ya, kecuali kalau kita masang sensor suhu secara khusus. Jadi masang sensor suhu di mesin, di bagian silindernya misalnya, terus sensor suhu di bagian radiatornya, bagian atas radiator.
Biasanya yang ada itu adalah informasi suhu coolant dengan suhu mesin. Nah, kita nggak tahu mesinnya itu diukur di tempat mana, terus coolantnya juga diukur di tempat mana, kita nggak tahu. Selain itu juga soal umur, soal masa pemakaian. Coolant ada yang ya cepat jadi hitam, misalnya cepat jadi coklat. Kalau coklat itu tanda karat kayaknya ya, kalau hitam itu tanda oksidasi. Nah, karena ada minyak, karena ada glikol, maka ya bisa jadi hitam juga coolant. Jadi seperti contohnya yang terjadi di motornya penulis ini, warnanya sudah jadi lebih gelap, lebih hitam. Aneh ya, ono hitamnya pisan. Terus sesudah itu ya juga rembes. Ya memang rembes itu penyebabnya macam-macam. Nggak selalu dari salahnya coolant juga. Tapi kan jelas ada ya, pakai coolant merek tertentu rembes, merek lain nggak rembes. Nah, kalau soal rembes ini cocok-cocokan sudah. Jadi ada memang merek untuk kendaraan tertentu bikin rembes, tapi di kendaraan lain nggak rembes. Nah, ini bakal repot ya, karena masalahnya beda seal, beda bahan seal, bakal beda juga kompatibilitasnya. Makanya kalau dulu ya ada ini coolant mobil Eropa, ini coolant mobil Jepang. Kenapa seperti itu? Oh, karena bahannya kalau untuk mobil Eropa dipakai di mobil Jepang bisa bikin rembes, atau sebaliknya. Punya mobil Eropa dipakai di mobil Jepang jadi rembes. Nah, kalau soal ini wis susah lah ya. Untuk tahu persis kita harus ke grup yang sering pakai ya. Repotnya itu berdasarkan pengalaman, dan pengalaman itu ya dari nyobanya juga enggak sekedar puluhan ribu kilometer, mungkin butuh ratusan ribu kilometer baru tahu efeknya. Oleh karena itu untuk soal coolant sendiri penulis lebih mendasarkan pada testimoni orang lain ya. Testimoni dari orang-orang yang ya sudah lama pakainya. Ada yang dari supir bus, ada yang supir angkot, pemilik armada, pokoknya wong-wong sing banyak di dunia coolant. Kayak Om Aksanaria itu dari Otomotif Trend itu juga merupakan salah satu yang lebih ngerti soal coolant. Karena untuk soal coolant ini harus dari realnya ya, dari praktek lapangannya. Kita juga tetap harus hati-hati ya, karena ada yang review coolant, oh pakai coolant ini dingin, pakai coolant ini panas gitu ya. Ya yang masalah adalah kondisi kendaraan juga bisa beda-beda. Terus barangkali pakai sesuatu coolant itu dingin tapi terus menimbulkan masalah, kan nggak layak pakai juga kan. Ya jadinya kalau untuk review ya apa ya, penulis biasanya juga cuma lihat dari tulisan di bungkus, bukan dari yang lain-lain. Tentu ada ada klaim-klaim di tulisan di bungkus yang diabaikan, seperti misalnya titik DD. Karena faktanya titik DD-nya coolant ono sing sampai 110 misalnya ya. Tapi ya kita nggak tahu juga apakah coolant yang diujikan di lab itu adalah coolant yang fresh. Karena coolant kalau sudah lama kan mestinya makin turun titik DD. Ya yang jelas untuk review coolant itu sulit. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.